Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3299. Melihat ramuan gelap itu, semua orang menunjukkan rasa jijik. Setelah meminum ramuan ini, kamu tidak perlu khawatir tentang tenda beracun ini, kata Dev kepada semua orang. Tapi tidak ada yang maju. Lagi pula, ramuan itu tampak gelap dan berbau busuk. Bagaimana bisa dimakan? Saat tidak ada yang maju, Apoteker Chen adalah orang pertama yang bergegas maju, lalu mengambil pil dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Kali ini, semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Apoteker Chen. Ini benar-benar obat yang ajaib, sungguh obat yang ajaib. Saat dia mengatakan ini, ahli pengobatan Chen benar-benar berlutut dan membungkuk kepada Dev. Saya bodoh dan tidak mengenali kekuatan dari ahli pengobatan. Tolong, maafkan aku. Sikap Apoteker Chen langsung membuat orang-orang yang tercengang semakin kaget. Apoteker Chen, apa kabarmu? Kai Hongwei bertanya pada Apoteker Chen dengan bingung. Berhenti memanggilku apoteker. Aku tidak layak menyandang nama apoteker. Orang di depanku bisa disebut apoteker atau bahkan ahli pengobatan. Petik 2. Ramuan ini terlihat gelap dan berbau tidak sedap. Tapi memang begitu obat ajaib yang dapat mendetoksifikasi. Dan ini adalah tungku untuk memurnikan obat. Ini adalah kuali Senong kuno, kuali obat tertinggi, kata Apoteker Chen dengan penuh semangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yaoshi, semua orang melihat ke arah Dev, dan mata mereka berubah. Pada saat ini, Tuan Miao berhenti membunyikan bel dan berkata dengan keringat di kepalanya, semuanya, tolong segera minum obat mujarab itu. Apoteker Chen benar, adik laki-laki ini memang bisa disebut Tuan Pengobatan. Memang benar aku terluka saat bertarung dengan iblis, dan ada energi jahat di tubuhku. Jika adik kecil ini tidak membantuku menyedot energi jahat di pesawat, aku mungkin sudah lama pergi menemui Raja Neraka yang lalu. Tuan Miao mendesak semua orang untuk segera meminum pilnya. Obat, dia tidak bisa lagi membunyikan bel, dan segera semua orang akan diserang oleh tenda racun lagi dan kehilangan akal sehatnya. Kakek, kamu. Wajah Miao Miao sangat terkejut, dia tidak menyangka apa yang dikatakan Dev itu benar. Begitu Miao Lao mengatakannya, semua orang yakin dan mulai mengeluarkan pil dari kuali Senong dan langsung menelannya. Bahkan Ji Yun dan Huo Feng masing-masing memakannya. Dev tidak mengambilnya, tenda racun ini saja tidak bisa meracuni tubuhnya yang kebal. Tepat ketika semua orang menelan ramuan itu, Dev menemukan bahwa si Kong Zhen mengambil ramuan itu, berpura-pura membuangnya ke mulutnya, tetapi memasukkan ramuan itu ke dalam sakunya. Dev sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa si Kong Zhen tidak meminum obat mujarab tersebut, bukankah dia takut dengan tenda beracun itu? Meski bingung, Dev tidak bertanya lebih lanjut, meminum obat mujarab atau tidak adalah kebebasan seseorang, dan Dev tidak akan memaksanya. Setelah semua orang meminum ramuan itu, mereka tidak lagi terpengaruh oleh tenda racun, dan pikiran mereka tidak bingung. Oke, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Meskipun kita tidak akan terpengaruh oleh tenda racun, monster yang muncul di sini juga akan menjadi gila, kata Kai Hongwei. Semua orang mengangguk, lalu mengikuti Kai Hongwei, berencana meninggalkan tempat ini. Tapi saat Kai Hongwei mengambil beberapa langkah ke depan, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan kemudian nafas yang bergejolak keluar. Di malam yang gelap, sosok perak muncul, menuju Kai Hongwei seperti kilat. Kai Hongwei terkejut dan secara naluriah mundur. Sosok itu melompat ke udara, lalu menatap tajam ke arah Kai Hongwei. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa sosok tadi ternyata adalah harimau iblis. Mata harimau iblis itu dipenuhi dengan darah merah, yang jelas dipengaruhi oleh tenda racun. Harimau merah perak, harap berhati-hati. Kai Hongwei terkejut saat melihat harimau iblis ini dan memperingatkan dengan keras. Saya melihat harimau merah perak itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan matanya seperti lonceng. Semua orang terlihat sangat kecil di depan harimau merah perak ini. Bab 3300. Sial, kenapa kamu bertemu dengan Silver Scarlet Tiger ini? Orang seperti ini sangat sulit dihadapi, tapi biasanya Silver Scarlet Tiger ini tidak pernah menyerang manusia. Aku tidak melihat Silver Scarlet Tiger terpengaruh, matanya berwarna merah. Apakah kamu bingung? Apa yang harus saya lakukan?
Jika hanya satu harimau merah perak yang bisa mengatasinya, jika sekelompok datang, itu akan merepotkan. Semua orang sangat gugup saat melihat harimau merah perak. Menghadapi Kai Hongwei dan kelompok biksunya, harimau merah perak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, lalu dia meraung dan mencakar leher Kai Hongwei dengan cakarnya yang tajam. Perubahan terjadi di depan Kai Hongwei, dan aura di tubuhnya meledak seketika, lalu membentuk perisai di sekelilingnya. Ledakan, harimau merah keperakan meraih perisai dengan satu cakar. Perisai yang tampak kokoh itu langsung hancur di bawah cakarnya, dan dada Kai Hongwei juga tertangkap. Bekas luka yang dalam, Kai Hongwei langsung terlempar dan terjatuh di depan semua orang. Ayah! Setelah melihat ini, Kai Qianan bergegas maju dan membantu Kai Hongwei berdiri. Melihat betapa kuatnya harimau merah perak itu, semua orang menghirup udara dingin. Anda harus tahu bahwa Kai Hongwei telah mampu melakukan perjalanan antara wilayah tengah dan wilayah selatan selama bertahun-tahun, tetapi dia memiliki kemampuan yang nyata, dan sekarang dia dirobohkan oleh harimau merah perak dengan satu cakar. Ini adalah Raja Harimau, semuanya harap berhati-hati. Meskipun Kai Hongwei terluka, dia tetap mengingatkan dengan keras. Mari kita bekerja sama untuk membunuh harimau merah perak ini dengan cepat, jika tidak, ia akan memanggil temannya, yang akan menimbulkan masalah. Wajah Tuan Miao juga sangat serius saat ini. Dia baru saja menghabiskan seluruh energi spiritualnya untuk membunyikan bel guna melindungi semua orang dari tenda racun, tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Setelah mendengar sapaan Tuan Miao, semua orang memamerkan senjata mereka. Aduh! Naing ketika Cihu melihat ini, dia meraung, diikuti dengan semburan suara gemuruh dari sekeliling. Saat kehampaan di sekitarnya bergetar, harimau merah keperakan mulai bermunculan satu demi satu. Total ada lusinan harimau merah keperakan, semuanya bermata merah, dan rambut perak di tubuh mereka menonjol di malam yang gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Raja harimau sulit dihadapi, jika begitu banyak harimau merah perak datang sekaligus, mereka pasti akan mati. Ketika Kai Hongwei melihat ini, wajahnya menjadi pucat sesaat, matanya penuh keputusasaan dan dia berkata, "Sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir, sepertinya kita semua akan mati." Pada saat ini, tim yang awalnya bersatu menjadi satu, sekarang beberapa orang mulai mundur. Tuan Miao juga melihat pikiran semua orang, tetapi saat ini, cara terbaik adalah melarikan diri. Setiap orang yang dapat melarikan diri adalah satu. Jika mereka semua tetap tinggal, tidak ada yang akan selamat. Semuanya, saat ini, kita hanya bisa berharap untuk diri kita sendiri. Jika seseorang ingin melarikan diri, cepatlah lari. Aku akan tinggal dan menunda bersamamu. Setelah Miao Lao selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, "Kecil saudaraku, kamu juga bisa melarikan diri, tapi kuharap kamu bisa melarikan diri dengan cucuku." Tuan Miao ingin Dev melarikan diri bersama Miao Miao, sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi harimau merah perak ini. "Kakek, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu." Miao Miao menggelengkan kepalanya, tidak mungkin dia mau pergi. "Miao Miao, terima kasih atas kebaikanmu yang besar. Aku harus pergi." Pada saat ini, si Kong Zhen melompat keluar. Setelah berterima kasih kepada Tuan Miao, dia segera berlari ke arah Kai Qianan dan berkata, "Qianan, cepat ambil Paman Kai bersamamu. Ayo lari cepat. Jika kita terlambat, kita akan dimakan oleh harimau perak ini." Kai Qianan memandang Kai Hongwei dengan bingung. Saat ini, Kai Hongwei terluka. Dia menatap ke arah semua orang dan hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Semuanya, aku, Kai, turut prihatin. Ayo lari demi hidup kita." Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei didukung oleh Kai Qianan dan si Kong Zhen dan kabur duluan. Bab 3301. Melihat Kai Hongwei melarikan diri, semua orang juga berbalik dan lari. "Miao Lao, aku akan tinggal di sini untuk menunda, sebaiknya kamu segera pergi," kata Dev pada Miao Lao. "Kamu," Tuan Miao menatap Dev. "Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan dimakan oleh harimau merah perak dalam satu gigitan. Jangan tinggal dan mati sia-sia." "Jangan khawatir, Tuan Miao. Karena saya berani tinggal, maka pasti ada jalan." Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan nafas naga keluar dari tubuhnya, lalu meledak di udara.
Nafas naga ini langsung membentuk penghalang, menghalangi harimau merah perak. Merasakan nafas naga, bahkan Yin Chihu, yang sudah kehilangan akal sehatnya, sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Dev dengan tidak percaya. Adik kecil, auramu sangat istimewa. Ia mampu menakuti Yin Chihu yang tidak rasional, kata Tuan Miao dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Miao Lao, ini hanya tipuan kecil. Aku menambahkan bau ketakutan monster ke dalam nafas ini, jadi aku bisa menakuti harimau merah keperakan ini. Tapi mereka tidak akan bertahan lama, jadi sebaiknya kamu bergegas duluan. Cepat lari dan tunggu sampai kamu keluar dari tenda racun, kata Dev kepada Tuan Miao. Melihat ini, Tuan Miao mengangguk, lalu berkata, semuanya, ayo pergi dulu dan tinggalkan tenda beracun ini. Dengan Tuan Miao yang memimpin, yang lain mengikuti Tuan Miao dan melarikan diri demi nyawa mereka. Kalian berdua harus mengikuti, dan aku akan menyusulmu nanti. Dev meminta Ji Yun dan Huo Feng untuk melarikan diri bersama Miao Lao dan yang lainnya. Ji Yun dan Huo Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Dev seperti itu, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan mengikuti Miao Lao dan yang lainnya. Saat ini, Dev ditinggalkan sendirian menghadapi puluhan harimau merah perak. Alasan mengapa Dev meminta orang lain untuk melarikan diri adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Dev sengaja mengubah nafas naga tadi, agar dia tidak dikenali, datang. Namun, naga adalah penguasa semua binatang, bahkan jika harimau merah perak diracuni dan kehilangan akal sehatnya, dia masih bisa merasakan tekanan nafas naga, jadi dia mundur. Ada alasan lain, yaitu Dev merasa ada yang tidak beres dengan tenda racun tersebut. Tenda racun ini tidak terbentuk secara alami, melainkan dimurnikan oleh seseorang. Dan tenda racun tiba-tiba muncul di sini. Seseorang seharusnya melakukannya dengan sengaja, tetapi Dev tidak tahu persis siapa orang itu. Pada saat ini, nafas naga perlahan melemah, dan harimau merah perak itu mulai menyerang dengan ganas, dan penghalang yang mereka bombardir terus bergetar. Melihat penghalang itu akan segera diledakkan, Dev tidak merasa gugup sama sekali. Dev terlihat menggumamkan sesuatu di mulutnya, mantra pembersih hati terdengar merdu, lalu menembus tubuh harimau merah keperakan itu melalui telinganya. Dalam sekejap, Silver Scarlet Tigers yang awalnya maniak perlahan menjadi tenang, dan mata merah mereka mulai kehilangan kemerahan. Dev terus melafalkan mantra pemurnian, dan akhirnya mata harimau merah keperakan itu tiba-tiba menjadi jelas. Apa yang terjadi? Raja Macan melihat sekeliling, dan kemudian berbicara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Macan merah perak lainnya juga berada dalam kebingungan, mereka tidak tahu mengapa mereka ada di sini saat ini. Kamu terkena tenda racun, yang menyebabkan kamu kehilangan kesadaran dan menyerang kelompok kami, kata Dev perlahan. Kami menyerangmu. Raja Harimau sedikit tidak percaya. Kami selalu tinggal jauh di pegunungan dan hutan dan tidak pernah bertarung dengan biksu manusia. Bagaimana kami bisa menyerangmu? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu menyerangmu? Diracuni oleh tenda racun. Tanda tanya. Saya tidak sadarkan diri. Hanya saja saya tidak tahu dari mana tenda racun ini berasal, kata Dev jujur. Itu pasti kesalahan orang-orang serakah itu. Sejak mereka tiba, kita telah memberikan banyak ruang. Aku tidak menyangka orang-orang ini menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kita dan membiarkan kita menyerang para biksu manusia. Raja Harimau sepertinya memikirkan sesuatu. Jadi katanya dengan marah, bersambung.